Hai semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Oliver Tambubolon. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi sendiri memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa. Setiap bangsa membutuhkan ideologi agar memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman tinggi membutuhkan ideologi yang mampu menyatukan perbedaan tersebut. Pancasila dipilih karena nilai-nilainya berasal dari budaya, agama, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Dalam praktiknya, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tapi juga menjadi pedoman dalam membuat kebijakan, membangun sistem hukum, dan mengatur kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi perlu dilakukan secara mendalam agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang memuat nilai, tujuan, dan arah yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi berarti nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai cita-cita bersama bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral. Nilai kemanusiaan menekankan penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai persatuan menjaga keutuhan bangsa. Nilai kerakyatan menegaskan pentingnya musyawarah, dan nilai keadilan sosial menjadi tujuan akhir. Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas berbangsa karena mampu menjadi titik temu bagi berbagai perbedaan. Selain itu, Pancasila juga memberikan arah dalam pembangunan agar tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diterapkan melalui sikap toleransi, kerjasama, dan kepatuhan terhadap hukum. Ideologi memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Ideologi berfungsi sebagai struktur kognitif yang membantu masyarakat memahami berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ideologi juga berfungsi sebagai orientasi dasar yang memberikan arah dalam menentukan tujuan hidup. Selain itu, ideologi menjadi norma pedoman yang digunakan untuk menilai benar dan salah dalam tindakan. Dalam konteks negara, hal ini terlihat dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Ideologi juga berfungsi sebagai kekuatan penyemangat yang mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Semangat gotong royong merupakan salah satu contoh nyata dari fungsi ini. Dengan adanya ideologi yang kuat, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan identitas negara. Fasisme merupakan ideologi yang menempatkan negara sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem ini, kekuasaan biasanya berada di tangan satu pemimpin yang memiliki kendali penuh. Kebebasan individu sangat dibatasi dan masyarakat harus tunduk pada keputusan negara. Fasisme sering menggunakan kekuatan dan propaganda untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam praktiknya, ideologi ini sering menimbulkan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi dapat berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Komunisme adalah ideologi yang menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi. Negara mengontrol seluruh alat produksi dengan tujuan menciptakan kesetaraan sosial. Dalam sistem ini, kekuasaan politik biasanya berada pada satu partai, sehingga kebebasan individu menjadi terbatas. Komunisme juga cenderung menolak peran agama dalam kehidupan negara. Meskipun memiliki tujuan menciptakan keadilan, dalam praktiknya sistem ini sering menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan karena kurangnya kontrol dari masyarakat. Liberalisme menekankan kebebasan individu sebagai nilai utama dalam kehidupan. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya tanpa adanya campur tangan negara yang berlebihan. Dalam bidang ekonomi, liberalisme mendukung sistem pasar bebas yang memungkinkan persaingan. Dalam bidang politik, liberalisme menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, jika tidak diatur dengan baik, sistem ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial karena tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam bersaing. Ideologi Islam menjadikan ajaran agama sebagai dasar dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum dan politik. Nilai utama dalam ideologi ini meliputi keimanan kepada Tuhan, keadilan, persatuan, dan musyawarah. Ideologi ini menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan spiritual. Dalam penerapannya, setiap negara memiliki cara yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya. Nilai kerjasama dan keadilan menjadi bagian penting dalam sistem ini. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka dan fleksibel. Artinya, Pancasila dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Pancasila menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral. Nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap hak manusia.
nilai persatuan menjadi keutuhan bangsa, nilai kerakyatan menegaskan pentingnya demokrasi melalui musyawarah, dan nilai keadilan sosial menjadi tujuan utamanya. Keunggulan Pancasila terletak pada kemampuannya menggabungkan berbagai nilai secara seimbang sehingga sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Dalam aspek politik dan hukum, setiap ideologi memiliki pendekatan yang berbeda. Liberalisme menekankan kebebasan individu dalam politik dan hukum digunakan untuk melindungi hak tersebut. Komunisme menempatkan kekuasaan pada satu partai dan hukum digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Sosialisme menekankan peran negara dalam mengatur kehidupan bersama. Sementara itu, Pancasila menggunakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah. Hukum dalam Pancasila tidak hanya melindungi individu, tetapi juga menjaga keadilan sosial sehingga tercipta keseimbangan. Dalam bidang ekonomi, liberalisme mengandalkan pasar bebas dengan peran negara yang terbatas. Komunisme menempatkan negara sebagai pengendali penuh ekonomi. Sosialisme menekankan pemerataan melalui peran negara. Pancasila mengambil jalan tengah dengan memberikan ruang bagi swasta, tetapi tetap mengatur agar tidak terjadinya monopoli. Tujuan utama adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Dalam aspek agama, liberalisme memisahkan agama dari negara. Komunisme cenderung menolak agama. Sosialisme memberikan ruang terbatas bagi agama. Pancasila menempatkan agama sebagai dasar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama. Pendekatan ini membuat kehidupan beragama tetap terjaga dan harmonis. Dalam aspek individu dan masyarakat, liberalisme menempatkan individu sebagai yang utama. Komunisme menempatkan negara di atas individu. Sosialisme menekankan kepentingan masyarakat. Pancasila menyeimbangkan antara hak individu dan kewajiban sosial. Setiap orang memiliki kebebasan, tapi tetap harus memperhatikan kepentingan bersama agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Setiap ideologi memiliki ciri khas masing-masing. Liberalisme menonjolkan kebebasan, komunisme menonjolkan kontrol negara, dan sosialisme menonjolkan kebersamaan. Pancasila memiliki ciri khas berupa keseimbangan dan keselarasan dalam seluruh aspek kehidupan. Hal ini membuat Pancasila lebih adaptif terhadap perubahan dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki peran penting sebagai penyaring terhadap pengaruh ideologi asing. Tidak semua nilai dari luar sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga perlu diseleksi. Pancasila juga menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman. Selain itu, Pancasila membentuk karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam perkembangan teknologi dan globalisasi, nilai Pancasila tetap diperlukan agar masyarakat tidak kehilangan arah. Perbandingan antara liberalisme, komunisme, sosialisme, dan Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling komprehensif dan manusiawi bagi bangsa Indonesia. Di saat ideologi lain cenderung terjebak pada satu kutub ekstrim, baik itu menguji kebebasan individu secara berlebihan maupun menekan individu demi kepentingan negara, Pancasila hadir dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan. Hal ini menjadikan Pancasila mampu mengakomodasi nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, dan keadilan sosial secara sekaligus, sehingga tetap relevan menjadi filter dan pemandu bangsa di tengah kompetisi ideologi besar dunia.